Akita University, di mana mereka ini adalah penerima beasiswa Max dan JICA. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih, sharing-sharing. Barangkali teman-teman ada yang butuh informasi. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini teman aku Ajeng. Kemudian ada Mas Fatin. Terus teman aku yang di ujung sana itu namanya Cendy. Terus yang terakhir ada Kak Made. Oke guys, mungkin kita langsung ke secara umumnya aja. Max itu sebenarnya apa sih, beasiswa apa? Mombu Kaga Kusho. Beasiswa dari pemerintah Jepang. Kan kalau misalnya di Indonesia ada LPDP. Nah, itu mirip lah. LPDP-nya Jepang itu Max. Ya. Tapi mereka cuma ngerekrut mahasiswa asing untuk Asing. Max. Gitu. Kalau PDP kan mau ke Indonesia keluar. yang dikirim. Panjangannya sih kalau Max sendiri M-nya tuh Ministry, kayaknya Education. X-nya tuh aku nggak tahu itu dari mana, cuman lanjutnya itu ada Cultural, Sport, sama kayaknya Teknologi. Dan Jadi dari lain-lain. Japan International Corporation Agency, non-profit organisasi. JICA ini spesial memang. Untuk beasiswanya banyak sekali JICA itu. Belasan beasiswa. Dari yang soft cost sampai yang long term cost ya. Jadi ada Kijuna, ada AB Inovasi, banyak sekali. Kijuna itu kanji Jepang. Artinya itu memang connection antara manusia. Kayaknya sih memang beasiswa terbaik. Kijuna itu spesialnya juga dia tidak terbuka secara umum beasiswanya, sehingga harus koneksi. dan Nah cuma kebetulan tertentu koneksinya universitasnya. ada koneksi ya, salah satu asosiasi profesor di Akita. Pilihan itu ada 3, di Hokkaido University, Akita University, sama Kyushu University. Perekrutannya pun spesial, dia by surat ngirim ke universitas yang betul-betul kerjasama sama mereka. Di Indonesia cuma 3, ITB, UGM, dan salah satu swasta atau perusahaan dari panas bumi Geodipa yang ada di Dieng itu. Jadi surat masuk ke sana, baru nyebar ke yang lain. Tapi bagusnya semua alumni bisa ikut. Syaratnya itu yang pertama Dari akademik transkrip. aja, transkrip. Akademik dulu ya, transkrip. IPK-nya itu minimal Kalau Iya, dulu sama sih 3, kalau Enggak, sekarang enggak. 3,2. Masih kalau dulu 3 atau berapa, tapi kalau 3 masih bisa apply. Tapi kalau sekarang minimal itu 3,2. 3,2. Oh, udah naik ya. ya pokoknya kalau merasa IPK-nya bagus Langsung bisa. daftar. Pasti bisa. Oke, next. Terus Ijazah. pokoknya semua dokumen kalau sebisa mungkin bahasa Inggris. Kalau nggak ada bahasa Inggrisnya kita translate. Iya. Terus abis itu surat rekomendasi. Surat rekomendasinya itu dari dekan minimal dekan atau rektor. Terus habis itu proposal penelitian, terus TOEFL, tes bahasa Syarat Inggris. skornya? Syaratnya itu tergantung tesnya, tapi minimal B2, level B2. B2 itu kalau TOEFL itu 550 lah. Kalau IELTS itu 6. Tapi pokoknya B2. Bebas. Oke. Mau TOEFL yang 100 ribuan juga boleh kok. Oke. Kalau tes kesehatan nggak ada? Tes ada tes kesehatan. Jadi ada beberapa tahap sebenarnya. Tapi tes kesehatan nanti. Nantinya Belum pertama tuh terangkat. yang administrasi, nanti juga dikasih form dan kita ngisi data diri kayak gitu. Ini ada apa sih? Surat domisili juga nggak sih? Certificate of Residency. Oh iya, aku ada residensi. Sama yang kedua dulu aku diminta Iya, Jadi, ranking. ranking kita Surat di keterangan kuliah tuh ranking di kuliah. ranking berapa. Ranking berapa? Oke. Itu Ada masuk syarat. kabarnya, iya. Itu masuk syarat. Jadi bukan transkrip doang, bukan ijazah, tapi aku Ada tuh ranking berapa ranking berapa di Kampus. kampus. itu yang agak ribet. Jadi kita harus ke kampus dulu, Kampus itu jelasin jelasin, ini buat ini, terus nanti Karena- dibuatin surat keterangan kita ranking berapa. Berarti udah itu aja. Oh, Emang waktu zaman KMS beda? Sama aja sih. Tapi yang nggak ada ranking itu nggak ada. Oke. Berarti selalu diperbarui guys. iya. Tergantung. Oke, Jadi jadi sering-sering cek harus aja, ya, harus cek cek aja ke langsung di website. webnya. Pada umumnya sama, hampir sama. Transkrip, ijazah sudah di bahasa Inggris kan, sertifikat kesehatan. Hanya saja untuk IPK 3,0. Dan kelihatannya yang agak berbeda dengan Next, tidak terlalu ketat di sertifikasi bahasa Inggris.
Bahkan ada beberapa yang tidak masukkan nyusul pun itu bisa. Tapi ditulis standarnya kalau untuk IELTS itu 5,5. Banyak. Jadi beasiswa JICA tuh banyak sekali. Dari yang seminggu, beasiswa 2 minggu hanya khusus, sampai yang long term program. Makanya kan aku bilang beda-beda tujuannya. Target dan tujuan LPDP, target dan tujuan JICA Kijuna itu berbeda. Sangat berbeda sekali. Dari negara saja dia beberapa negara tertinggal saja yang dihususkan. Nggak semua negara, kan di Afrika nggak semua negara Afrika yang diambil. Jadi Kijuna ini memang tujuannya itu mau mengembangkan sumber daya yang siap pakai istilahnya. Bukan meluluskan orang S2 terus balik untuk ini, bukan. Lulusan S3 balik, bukan. Jadi selama yang wajib diikuti saja kita ada 3 program di dalam Kijuna itu sendiri. Ada yang namanya summer program, itu pengembangan sumber daya manusia, intinya ke situ nanti. Nggak ada hubungan sama studi kita. Tapi peningkatan kemampuan kita sendiri seperti manajemen tambang, manajemen bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ada internship juga yang diwajibkan minimal 2 minggu, maksimal 6 bulan. Kita bisa milih. Itu yang wajib. Yang tidak wajib pun kami setiap saat itu mesti ada informasi. Siapa yang mau ikut kursus bahasa Jepang dibiayain, pembiayaannya sudah cukup mahal, lebih dari 100.000 yen. Jadi Max itu sebenarnya nggak ada program spesial ya. Jadi kita cuma ada pilihannya research student atau langsung kuliah. Kalau research student itu kita ada research ya, ada waktu penyesuaian jadi selama 6 bulan. Ya semacam ya mungkin ngambil kuliah bahasa atau Belajar budaya, nyiapin persiapan studi. Baru kemudian dilanjut kuliah. Tapi aku pernah baca buat beasiswa Max itu selain yang U2U, G2G gitu program beasiswanya, itu ada kalau nggak salah beasiswa buat khusus pendidikan Jepang gitu. Emang banyak Banget kok. Ada yang cuma beasiswanya tuh buat exchange doang, Bisa juga ada. sekolah bahasa doang, pendidikan Yang kayak profesi dibilang Mas Alif perawat, tadi, profesi guru itu juga cuman ada. kita kurang tahu soalnya kita lebih fokus ke prosesnya itu ya. Langsung cek aja guys di website yang di bawah ini. Katanya penonton ngapain aku buka vlog ini ya guys. Kan biar ketemu kita. Kalau JICA pertama jelas ya surat menyuratnya itu ya, kelengkapan dokumen administrasi. Ada batasan waktu kita harus submit, sudah. Kalau bahannya lolos diundang wawancara. Wawancaranya biasanya di kantor JICA-nya di Jepang. Nanti di sana wawancaranya kayak telekonferensi gitu. Jadi ada 3 pihak wawancara itu. Pihak universitas akan memberi penilaian sendiri, terus pihak JICA pusatnya yang Tokyo, sama JAIS. JAIS itu semacam konsultannya JICA yang untuk menghandle urusan-urusan program-program JICA termasuk Kijuna. Nanti diwawancara tentang risetnya seperti apa, mampu selesai tepat waktu atau enggak, kenapa begitu yakin, ya gitu-gitu. Wawancara nanti akan diumumkan lolos atau enggak, nanti akan ditelepon dan di email. Biasanya JICA Indonesia yang menghubungi. Kalau udah oke, nanti direkomendasikan untuk mengurus visa dan sebagainya. Ya udah siap berangkat. Kalau Max, karena kita U2U ya, kalau U2U sama, cuma administrasi sama wawancara. Tapi kalau G2G itu ada tes tulis dulu. U2U itu university to university. Jadi rekomendasinya antar universitas. Kalau G2G itu dari pemerintah ke pemerintah. Government to government. Itu kayak kalau diibaratkan kalau G2G itu kayak SNMPTN lah. Jadi kita milih universitasnya terus nanti diseleksi sama pemerintah Jepangnya. Agak ribet. Nah itu harus ada tes tulisnya dulu. Kalau ajang buat beasiswanya itu kalau seleksi tulis nggak ada karena U2U benar sama kata Fendi. Nggak bikin esai. Bukan esai, jadi kita kan karena nge-apply-nya pakai proposal, pakai research plan. Jadi mereka tuh ada kasih pertanyaan form dan kita jawab dan ngejelasin mungkin secara detail kayak tergantung kita ngejelasinnya gimana. Terus balasan email selanjutnya itu kayaknya setiap profesor itu beda-beda. Ada juga yang dikasih esai itu buat yang diisi. Ada yang mungkin langsung wawancara lewat Skype. Kalau ada yang datengin. Kalau Cendi? Video call WA. Aku posisinya lagi di Kalimantan, kalau Skype nggak kuat. Jadi aku bilangnya
Kalau WA saya bisa, jadi ya udah WA. Kalau aku malah nggak ada wawancara dulu, jadi Waduh. cuma dapat soal. Jadi beda-beda ya, ada- tergantung profesor tergantung. masing-masing. Kalau itu nggak ada Sebenarnya soal, iya, ada- sebenarnya wawancara itu bukan bagian dari seleksi. Karena wawancara itu profesornya pengen tahu kita cara- supaya nanti profesornya bisa jelaskan ke panitia seleksi. Jadi lebih mereka yang ngurusin buat beasiswanya malah meluluskan gitu. Kijuna itu jadi human development khusus untuk mining. Makanya yang boleh ikut hanya orang mining. Jadi tidak semua jurusan bisa, hanya geologi mining dan panas bumi. Tidak ada batasan umur, iya. Karena dia pengembangan skill manusia tadi tidak hanya dari dosen, tidak hanya dari karyawan, bahkan mahasiswa juga yang sudah layak itu bisa. Tapi biasanya menghususkan itu ke pekerja-pekerja sebenarnya yang sudah bekerja di instansi yang berhubungan dengan saya afiliasinya sebenarnya dengan UNSUD karena dosen di bidang geologi dan mining mineral lah istilahnya ya. Bang, Jadi Mas Fadlin waktu daftar itu memang sudah jadi dosen. Sudah jadi Oh dosen. tuh, jadi dosen terus Bapak daftar dosen. beasiswa JICA. Bapak dosen. Gitu. Sama negara-negara yang bekerja sama dengan Kijuna program atau JICA. Semuanya juga boleh daftar. S1 berkesempatan buat daftar. Batasan cuma 34. di umur sih. Batasannya pokoknya nggak melebihi umur Mas Fadlin. Lupa sih. Kalau masalah umur mungkin 34 30-an. kayaknya, 34 tahun. 34. Jadi umur saya Oke, jadi siapa aja bisa daftar Max ya, kecuali Yang batasan penting umur. sesuai syarat-syaratnya itu. Ya, yang penting sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau untuk uang beasiswanya per bulan itu untuk master 144. Kalau research student 143. Ya, Jadi kalau yang 1.000. dokter juga beda 1000 lagi 145. 5 ya. Kalau ntar tambah 3.000 Kalau Nah, tapi kalau untuk ntar tambah khusus 3.000. daerah yang dingin. Uangnya cuma buat biaya hidup guys. Soalnya biaya kuliah gratis. Nggak ada uang SPP. Tiket Ya, PP. Oh ya, Oh. tiket PP. Lupa dulu soalnya ada yang tapi tiket PP-nya cuma sampai Tokyo Cuma sampai guys. Tokyo doang. Tokyo Ke kita daerah bayar masing-masing sendiri. bayar masing-masing. Tapi itu tergantung lab guys. Kalau lab itu enggak guys, sampai sini guys. Oh, kalau gitu tergantung sensenya kebanyakan Iya, sekali. aku bayar guys. Terus dengan yang kalian dapat segitu tuh cukup gak sih untuk biaya hidup di 4 musim negara ini? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dibilang cukup nggak begitu cukup. Iya. guys. Cuman ya Cuman kalau kita- cuma dapatnya itu gimana lagi kan ya Harus. ya cukup lah buat nabung-nabung sedikit ya. Jadi beasiswanya yang didapatkan dari sini tuh cukup ya? Cukup. Cukup, nggak kurang, nggak lebih. Kalau Ya, lebih itu bonus. Bonus. Oke. Tergantung anaknya. Dan tergantung tinggalnya di mana sih. Oke. Sama aja. kalau uangnya sama aja Pak. Per bulan itu sama aja, sama kayak Max. Hanya memang JICA itu support dan fasilitasnya. Contoh, jadi setiap tahun kami dapat sekitar 360.000 itu buat kebutuhan pribadi untuk sekolah, buku, laptop, segala macam. Itu setiap tahun dapat. Kalau 3 tahun dananya seperti itu. Itu salah satu supportnya. Support yang lain, kita setiap tahun itu ada fieldwork 60 hari dibiayain pulang pergi. Dan di lapangan kita dikasih uang juga. Terus analisis pun semua di cover. Kita mau analisis apapun yang nggak ada itu sebenarnya bisa di cover sama JK. Yang penting masih linear dengan studinya. Dan yang lain pikir hal-hal yang sepele ya seperti kursus-kursus tadi ya. Conference juga kami dibiayain, tinggal pilih negara kemana kita akan dibiayain ya. Benefit lainnya kita ada internship tadi khusus itu yang 3 itu kita wajib ikut juga. Dan kita dikenalin dengan pengusaha-pengusaha dan Dari sebagainya. Jepang, pengusaha terkenal. Iya, pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan ternama itu Iya, ternama. datang sebagai pembicara dan kita berinteraksi dan itu digaji juga. Kalau untuk JICA nggak terikat karena memang dia pengembangan untuk yang sudah punya afiliasi. Tapi bagi yang belum punya afiliasi dan alumni salah satu yang bekerja sama tadi yang ikut kan banyak juga. Dia juga bisa dia akan direkomendasikan kalau memang layak untuk perusahaan mana gitu. Iya.
silakan bisa menghubungi JK. Sama guys. Jawabannya Sama, guys. Tidak Nggak ada terikat. Oh ya. Jadi ini sama-sama beasiswa dari pemerintah Jepang, dari Nggak ikatan Jepang, dinas. tapi nggak ada ikatan sama sekali. Habis lulus tinggal di Jepang, gas. Lulus nikah sama orang Jepang, gas. Yang penting itu harus ada link. Sebenarnya kalau U2U mau kita secara personal hubungin profesor yang dituju, itu Nggak bisa. masalah, itu bisa. Tapi kadang kan profesor kan kayak, Harus nih tahu ini dulu siapa sih tiba-tiba orang gitu iya, kan. benar. Intinya itu kita cari list profesor yang Nah, itu pengen yang kita pertama. Bisa tuju. umum aja Iya. yang pengen Ini tahu. yang pertama. Nah, Oke. terus nanti kalau kita udah tertarik sama riset mereka, kita bisa kirim proposal, Proposal. misalnya Lamaran. kenalan sama Oke. proposal. Itu yang Kalau kedua. mereka, kalau dia suka, Nanti berarti dikasih feedback. dikasih feedback. Nah, nanti kalau memang senseinya sudah tertarik sama penelitian kita, nanti akan diarahkan. Silakan isi form ini untuk beasiswa, isi form ini Yang buat untuk universitas. universitas. Cara daftarnya tadi kan saya bilang di awal bahwa ada informasi kan dari JK sendiri. Jadi dia biasa personal aja. Ada nggak ini? Kalau mau ikut ini bahan-bahannya kirim ke sini. Kalau sudah dikirim bahan-bahannya baru nyari link. Oke. Ini mau kemana? Triknya itu bagaimana kamu bisa mendapatkan link atau membangun link yang berhubungan dengan beasiswa tersebut ataupun kerjasama beasiswa tersebut dengan universitas yang bersangkutan. Kalau aku, kalau mau lolos MAC gampang, U2U ya, dari dosen yang lulusan Jepang di Indonesia. Dari Iya. dosen kalian yang lulusan Jepang, baik-baikin, deket-deketin, baru nanti minta link masuk ke Jepangnya. Pasti itu lancar jaya dijamin. Amin. Pokoknya deket-deketin aja dosen yang lulusan Jepang. Oke. Itu dari aku. Kalau dari aku, jadi sebenarnya ya link juga sih, link tapi usaha juga sebenarnya. Kan kadang memang ada juga yang memang udah kenal senseinya atau udah ketemu gitu. Kadang ada juga yang memang nyoba dari awal belum pernah ketemu gitu. Gambling juga, tapi intinya itu mungkin komunikasi yang baik ke dosen pembimbing di Indonesia, terus komunikasi yang baik ke calon profesor yang kita hubungin, terus mungkin juga intinya research plan-nya. Jadi rencana riset kita itu harus sesuai dengan bidang sensei yang kita tuju untuk mendapatkan tanggapan yang lebih ya kayaknya match gitu sama senseinya. Sebenarnya yang pengen aku omongin juga sama kayak Mas Mario lagi. Kalau aku Intinya juga sama, dari guys. Sama, research plan, jadi gimana kita membuat rencana studi kita itu biar profesor juga tertarik sama rencana studi kita gitu. Dan yang pasti yang berhubungan dengan background profesor itu sendiri. Terus mungkin sebelum ke situ informasi itu lebih penting dicari tahu lebih dulu sebanyak-banyaknya. Itu penting banget. Rajin-rajin cek, rajin buka, rajin nanya. Karena sebenarnya untuk sekolah ke luar negeri tuh sebelum kita susah payah untuk berjuang di tahap seleksinya, ada tahap yang lebih sulit lagi itu mencari informasi. Jadi bagian dari pencari informasi itu sangat penting sih menurut aku. Tapi catatan juga mungkin setiap negara itu beda, Beda-beda, ya. ya. Jadi khususnya Jepang ya kayak gitu. Jadi relasi itu lebih penting. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Oke, see you on See the you. next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.